Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Hari ulang tahun RI yang ke-79 akan tampil beda karena akan dirayakan di dua kota, yaitu di Jakarta dan di IKN. Namun di tengah pro dan kontra timbul pertanyaan, apa urgensinya mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk perayaan ulang tahun tersebut? Hari ulang tahun kemerdekaan tersebut hanya tahun 2023 aja memakan biaya 53 miliar untuk hari ulang tahun kemerdekaan RI di Jakarta. Bayangkan kalau biaya untuk perayaan HUT RI di IKN pasti akan memakan biaya yang sangat besar. Apa urgensinya? Namun demikian, di tengah pro dan kontra, Bapak Jokowi tetap kukuh bahwa memang pembangunan IKN akan sangat bermanfaat untuk Indonesia. Inilah Hot Room, tampil beda hari ulang tahun RI di dua kota. Transisi sehingga menjadi di dua tempat, wajar, dan juga anggarannya di Kementerian Sekretariat. Karena upacara sekarang itu kan diselenggarakan di dua tempat, tentu saja anggarannya ya tentu lebih besar daripada sebelumnya, tetapi tidak signifikan. Ada yang berbeda dari seremoni kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Dimeriahkan dari dua kota. Upacara bendera HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia akan diselenggarakan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara IKN, Kalimantan Timur, dan di Istana Merdeka, Jakarta. Namun tampilan beda kemeriahan HUT RI ini menuai berbagai pro dan kontra. Dari kesiapan infrastruktur IKN yang belum memadai, transportasi tamu undangan bergengsi, hingga anggaran yang melambung tinggi. Ribuan pejabat negara dan lapisan masyarakat dikabarkan masuk ke daftar undangan dan akan hadir dalam perhelatan kenegaraan ini. Wajarkah anggaran meningkat sebanyak 64%? Sudahkah IKN siap menggelar acara kenegaraan dengan ribuan undangan? Apa tujuan pemerintah merayakan HUT RI ke-79 di dua kota sekaligus? Urgensi apa sehingga upacara bendera juga dilakukan di IKN? Pemirsa, kesehatan dan kebugaran jasmani tetap merupakan prioritas utama, seperti Hotman Paris yang bangun subuh jam 3 pagi tiap hari dan seperti sekarang sampai tengah malam masih kerja. Itu semua berkat kopi luwak hitam premium kesukaan Hotman Paris yang sangat aman di lambung. Bahkan saya sama seleranya dengan Sintayong, ketua tim pelatnas bola nasional Indonesia. Inilah dia kopi luwak hitam premium yang membuat Hotman segar di pagi hari sampai malam. Kopi the best. Bapak Wandi dari deputi kantornya Istana lah, lebih tepat ya. Pertanyaan. Tahun lalu HUT RI 53 miliar biayanya. Sekarang di dua kota 2024 kira-kira berapa biayanya anggarannya? Ya, seperti sudah disampaikan ada kenaikan 63% ya. 63%. Ya, dan jadi saya kira wajar saja itu. Jadi berapa untuk Jakarta? Saya tidak tahu persis ininya, apa namanya detailnya. Tapi yang isunya kan terjadi kenaikan. Ya. Dan sudah dijawab oleh Presiden bahwa karena penyelenggarannya di dua kota, otomatis terjadi kenaikan. Angka realnya kira-kira berapa? 87 miliar. Ya. 87 miliar itu untuk dua kota atau satu kota? Ya, itu bagian dari semuanya ya. Kenaikan apa namanya totalnya ya. Totalnya semua 83 miliar untuk perayaan HUT nanti. Jadi sangat wajar kalau di dua kota. Ya. Sebab ya
transportasi ke sana, saya kira itu sudah jelas, kita mudah untuk menghitungnya. Begitu. Tapi pertanyaannya kan mengapa itu bisa justifikasi? Ya, mengapa? Wah, urgensinya apa? Nah, saya kira kita tahu bahwa IKN ini selain sudah menjadi bagian dari undang-undang, Ya. itu adalah komitmen kita kan untuk membangun kota masa depan, kota yang juga menjawab ketimpangan selama ini, Ya. yang sebagai simbol tentang Indonesia sentris. Jadi sudah dijelaskan oleh Presiden, sumbangan Jawa terhadap PDB sangat besar, Ya. di atas 50% ya, 56 apa 58%. Dengan demikian, dengan adanya pembangunan IKN ini menjadi salah satu ya, bukan satu-satunya, salah satu epicentrum pembangunan di luar Jawa yang artinya merepresentasikan pembangunan yang sifatnya Indonesia sentris. Oke. Nah, komitmen itu kan harus dimulai, sudah dimulai ya. Ya. Sudah menjadi undang-undang, dimulai, dan tentu saja ini komitmen kita ini kan harus ada perayaannya, apalagi momentum 17 Agustus itu Ya. penting sekali. Saya kira merayakan di dua kota itu merefleksikan tentang komitmen tersebut, bahwa memang untuk pertama kalinya peristiwa bersejarah itu dilakukan tidak lagi di Jakarta tetapi bersamaan secara paralel di ibu kota Nusantara. Boleh tanya, 83 miliar tersebut, itu asalnya, itu kan bukan dari APBN, dari anggaran mana itu? Ya semuanya kan dari APBN juga. Oh, dari pada APBN dasarnya. juga? Ya, semuanya anggaran. Jadi artinya gini, ini semuanya tata kelolanya sudah dijalankan secara transparansi dan akuntabel. Ya. Jadi saya kira apa yang dilakukan, termasuk isu kenaikan biaya dan sebagainya itu juga bagian ya kita tahu bahwa ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Ya. Jadi kalau kita mau bilang ini mahal dan sebagainya, tentu harus kita bandingkan. Kalau sudah tahun depan baru bisa dibandingkan kan. Ya. Sekarang belum ada benchmarknya, belum Ya. ada baseline. Ini akan menjadi baseline untuk tahun berikutnya. Jadi tujuan utama merayakan di dua kota termasuk di IKN adalah merupakan simbolik, menunjukkan prestasi Ya, kan? bahwa kita mampu membangun ibu kota. Ya kan pada akhirnya harus dilakukan juga kan, Ya. harus ada awalnya. Nah inilah awalnya. Kenapa di dua kota ini juga melambangkan sebuah keberlanjutan. Jadi transisi berkelanjutan sebagaimana yang menjadi bagian Kenapa dari. nggak menunggu tahun depan aja, biar tahun ini di Jakarta dulu, tahun depan baru dirayakan lagi di IKN sesudah infrastrukturnya udah selesai. Apakah memang ini, ya karena ini saat-saat terakhir dari Pak Jokowi gitu, menunjukkan keberhasilan dia? Kalau tahun sekarang kan tidak ada salahnya, karena siap sudah lihat. Kalau kita lihat di sana, lapangan upacaranya sudah siap, Ya. Istana Merdeka sudah siap, Istana Garuda sudah siap. Nanti bisa tanya langsung kepada Pak Danis Sumadilaga nih, komandan yang membangun Ya. infrastruktur IKN di sana. Jadi menurut Bapak itu bukan pemborosan pesta ulang tahun dua kali gitu, di dua tempat? Saya kira ini adalah bentuk komitmen kita tentang Indonesia sentris. Jadi ini saya kira ini masih justified ya, anggarannya masih justified. Dan ini adalah proses transisi, harus dimulai untuk menunjukkan keseriusan kita bahwa pembangunan Indonesia sentris itu memang nyata. Kita menjalankan Pembangunan Indonesia sentris itu nyata. Trubus Rahardiansah, Anda setuju bahwa menghabiskan 83 miliar lebih untuk pesta-pesta ulang tahun? Iya, saya kurang setuju itu. Nggak setuju, kenapa? Tidak setuju. Iya, karena saya melihat itu kalau kita memang mau menyelenggarakan upacara 17 Agustus cukup di satu tempat saja. Ya. Jadi tidak perlu di dua tempat. Artinya karena memang Presiden menghendaki di IKN, selenggarakannya di IKN satu tempat. Jadi tidak perlu diselenggarakan di Jakarta. Toh Jakarta sudah bukan ibu kota lagi, sudah Undang-Undang Nomor 2 kan sudah mencabut statusnya. Oke. Jadi artinya penyelenggaraan sudah difokuskan aja di sana, sehingga ini menunjukkan sekaligus menyambung dari KSP adalah prestasi gitu, bahwa di sana infrastrukturnya sudah sedikit masih ada kekurangan, itu hal yang wajar, dipertonton aja semuanya, sehingga di situ publik akan melihat semua, termasuk investor akan melihat bagaimana perkembangan daripada pembangunan. Jadi menurut IKN. Bapak apa urgensinya harus dirayakan di dua kota? Saya melihat ini lebih kepada ini kegamangan dari pemerintah akan pilihannya. Padahal harusnya kan satu saja sudah cukup gitu. Tetapi Atau ini mau menunjukkan menjelang akhir masa jabatan Pak Jokowi, menunjukkan inilah aku putra Indonesia berhasil membangun ibu kota. bisa saja itu kan secara politis ya, secara politis kita kan sudah tahu kalau
dari saya sisi kebijakan publik itu kebijakannya kurang tepat. Karena apa? Karena harusnya menurut saya itu lebih ditekankan bagaimana memfokuskan IKN ini agar semua terkonsentrasi di sana. Ya. Sehingga kita sudah tidak berpikir lagi tentang Jakarta harus bagaimana, kan sudah ditentukan undang-undangnya sebagai DKJ gitu. Jadi dalam hal ini Presiden sudah memutuskan di IKN sudah seluruh sumber daya ada di sana semua gitu loh. Jadi harusnya memilih Jakarta atau IKN atau di IKN saja ulang tahunnya begitu? Iya, kalau saya lebih cocok di IKN aja sekalian. Karena memang IKN itu tuh sejak awal yang sudah didengung-dengungkan untuk dilaksanakan peringatan 79 ya, itu di sana. Jadi tinggal kita ada konsistensi kebijakan di sana, sehingga disitulah kemudian kita langsung menyelenggarakan secara akbar. Begitu. Dan terlepas dari kekurangan apapun infrastruktur, sudah ini di samping yang kedua persoalan anggaran yang tadi disebutkan kan jadi tidak membengkak besar, karena dulu diselenggarakan di Jakarta sebagai pembanding itu setidaknya 53 miliar waktu itu untuk di Jakarta tahun 2023. Nah sekarang kalau uang itu kemudian naik ke 64% itu, sehingga kan menurut saya apakah sebaiknya uang itu digunakan untuk kaitan dengan penyelesaian yang ada di IKN sana? Menurut Bapak tepat nggak sih biayanya cuma 80 miliar lebih? Orang di Jakarta aja sudah 53 miliar tahun lalu. Ya, inilah di IKN ribuan orang didatangkan, ya pasti bisa ratusan persen kali naik Pak ya? Iya, kalau saya melihat ini masalah ini kan transparansi dan akuntabilitas lagi kembalikan sana. Ya. Artinya pemerintah harus menjelaskan secara clear bahwa penyelenggaraannya dipilihkan bagaimana juga sepenuhnya masih APBN. Jadi menjadi uang rakyat yang harus dijelaskan kepada rakyat pertanggungjawabannya. Menurut saya itu, Pak. Begitu. Ya. Bapak yakin hanya 60% naik? Ya, saya kira kita juga harus melihat partisipasi masyarakat. Itu kan kalau dimonetisasikan, angkanya pasti besar. Banyak yang datang dengan biaya sendiri. Itu juga harus dilihat bahwa dukungan masyarakat kalau ke sana, nanti kalau Pak Trubus suatu waktu berkesempatan ke sana, nanti akan melihat itu. Masyarakat itu begitu berharap masyarakat di sana untuk pertama kalinya komitmen membangun Indonesia sentris itu terjadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.